Islam tidak menghilangkan hawa nafsu. Islam tidak ekstrim kanan, Islam tidak ekstrim kiri. Kami jadikan kamu umat yang pertengahan. Kamu kenapa makan babi? Diciptakan Tuhan untuk kita. Kenapa tidak dimakan? Ada yang boleh dimakan, ada yang boleh dilihat, ada yang boleh disentuh, ada yang dilarang Allah. Ini diciptakan bukan untuk dimakan, ini diciptakan sebagai ujian. Jadi dengan berislam itu bukan berarti kita menghilangkan nafsu. Banyak orang yang salah paham setelah tobat, setelah hijrah. Dia bilang, saya sudah menghilangkan hawa nafsu saya, Pak Ustaz. Tidak, Islam tidak menghilangkan hawa nafsu. Contoh, ketika roh sudah ketemu dengan jasad, nafsu yang pertama muncul adalah nafsu makan. Jangan dibayangkan dulu, nanti air liurnya keluar. Saya sendiri menelan air liur sekarang. Nafsu makan ini dalam Islam tidak dilarang. Cerita tentang makan, manusia terbagi dua, ekstrim kanan dan ekstrim kiri, Eka dan Eki. Mohon maaf kalau kebetulan namanya ada. Eka ekstrim kanan, Eki ekstrim kiri. Yang ekstrim kanan tidak mau makan sama sekali, tidak mau makan sama sekali. Ini nama kelompoknya kelompok skeptis, kelompok asketis, kelompok yang tidak mau makan karena menurut dia kalau makan maka muncul libido seksual. Maka puncak dari kejahatan ini adalah makan. Akhirnya mereka tidak mau makan, hanya minum air putih saja. Karena kalau makan nasi karbohidrat, kalau dia minum teh muncul gula. Gula membangkitkan nafsu seksual. Itulah kenapa Ustaz Somad tidak dikasih air gula pagi. Ini sebagai contoh. Ustaz Somad ini kok nyindir-nyindir. Saya ustadz yang tidak pandai menyindir-nyindir. Saya kalau mau saya minta, ustadz jangan dikasih minum air gula. Karena kalau dia minum air gula, ustadz jarang olahraga, gulanya bertumpuk, akhirnya muncul penyakit namanya diabetes mellitus. Kalau Ustadz Somad ceramah, tenggorokannya panas, suaranya menggelegar, maka kalau dikasih air gula, ini tenggorokannya bisa sakit. Kalau sayang sama Ustadz, kasihlah air putih seperti Masjid Al-Ittihad. Ini saya nasihatkan panitia-panitia yang lain yang merasa sayang dengan Ustadz Somad dikasih gula, jangan. Karena makanan kanker adalah gula. Bagaimana cara membunuh kanker? Jangan kasih gula, maka kanker akan mati. Ustaz kok tahu? Saya dapat videonya kemarin. Jadi
Maka orang barat itu menyebut dia sebagai white poison, white putih, poison racun, white poison racun putih. Racun putih itu bernama gula. Kalau mau selamat, tinggalkan gula, beralihlah ke air putih yang sehat. Setuju? Awas kalau minum teh manis nanti. Jadi satu kelompok ini mengatakan awal dari segala kerusakan dunia adalah makan, maka dia tidak mau makan. Ini kelompok kanan. Kalaupun makan, dia makan buah-buahan aja. Daging haram, nggak mau makan daging. Makanan berat nggak boleh, karena akan membangkitkan libido seksual. Jadi jahat nanti akhirnya. Ini kelompok kanan. Kelompok kiri adalah lawan dari kelompok kanan. Semua yang ada di dunia ini halal dimakan. Semua yang berkaki empat halal kecuali meja, itu pun karena keras. Tuh meja di sini satu kaki. Semua yang merayap halal dimakan kecuali kereta api. Bagaimana dengan Islam? Islam tidak ekstrim kanan, Islam tidak ekstrim kiri. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu umat yang pertengahan. Makan, kulu, silakan makan. Ini ngomong-ngomong habis acara ini ada makan lagi. Kabar gembira jamaah semua, ada makan bersama selesai acara di rumah masing-masing. Jadi jamaah, silakanlah makan, karena Allah mengatakan kulu, makanlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kulu, makanlah, min thayyibat, yang baik-baik saja, yang tidak baik jangan dimakan. Hurrimat alaikumul maitatu, haram makan bangkai. Waddamu, darah. Apa itu bangkai? Binatang halal yang belum sempat disembelih. Kambing ditabrak truk, bangkai, jangan dimakan. Tiba-tiba saya dapat telepon, suara orang napasnya tersengal-sengat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya ini Pak Ustaz? Apa namanya? Ini kambing baru aja ditabrak truk Pak Ustaz. Potong cepat daripada nanti mati. Potong. Boleh dipotong? Boleh. Udah selesai potong, telepon putus. Baru saya ragu, kambing siapa? Ditelepon lagi nggak ngangkat. Kambingnya halal, belum sempat dia sakratul maut, langsung bismillah, Allahu Akbar, maka halal dia dimakan. Tapi kalau kambing orang nggak jelas pemiliknya, haram memakan bangkai. Wadamu, darah. Darah kambing ditampung di dalam piring, membeku, lalu kemudian dipotong-potong, ditauco. Haram. Zaman saya kecil dulu di pasar itu banyak dijual dalam mangkok.
namanya hati leher. Ada pula hati di leher. Darah ayam, darah kambing, darah sapi dipotong kecil-kecil, dimasak, ditoco. Haram hukumnya makan darah. Sumber segala penyakit. Yang suka makan darah, enggak mati-mati, Dracula. Lalu kemudian walahmul khinzir, babi, khinzir. Kamu kenapa makan babi? Diciptakan Tuhan untuk kita, kenapa tidak dimakan? Kalau memang diciptakan Tuhan berarti baik, maka makanlah. Ini logika akal yang menyesatkan. Kenapa Allah ciptakan anjing, babi, dan binatang yang haram? Padahal ini haram. Kenapa diciptakan Allah? Ini ujian bagi kita. Sama seperti adik-adik sekolah, ada multiple choice A, B, C. Jawabannya cuma satu yang benar. Lebih banyak yang benar apa yang salah? Lebih banyak yang salah. Yang benar cuma satu, yang salah dua. Kenapa memang salah? Berarti guru ingin menyesatkan. Guru bukan ingin menyesatkan, guru ingin menguji muridnya, mana yang sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini dilarang, ini tidak dilarang. Jadi logika berpikirnya begitu. Sebaliknya orang berpikir tidak. Kalau sudah diciptakan halal, makanlah. Makanlah istrimu. Dia sudah diciptakan Allah untukmu. Ada yang boleh dimakan, ada yang boleh dilihat, ada yang boleh disentuh, ada yang dilarang Allah. Ini diciptakan bukan untuk dimakan, ini diciptakan sebagai ujian. Ini diciptakan bukan untuk dimakan. Justru kalau kita menjauhinya, kitalah yang lulus. Mana aturannya? Disebutkan Allah dalam Al-Quran. Wal munkhaniqatu, binatang tercekik. Wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan nati'atu. Wa ma akala sab'u, binatang yang diterkam oleh hewan buas, diterkam oleh singa. Habis dimakannya sedikit dia pun pergi, rusanya sudah mati. Kita sampai rusa sudah mati, daging rusa halal tapi belum sempat disembelih. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, yang tidak disembelih atas nama Allah, disembelih atas nama setan, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham, setan, jembalang tanah, hantu, maka semuanya tidak halal dimakan. Maka dalam Islam, atib mat'amak, jaga makanan, takun mustajab dakwah, maka doamu akan dikabulkan Allah. Al-Ma'idatu baitu kulli da', lambung adalah sumber segala penyakit. Maka sumber penyakit itu lambung. Maka untuk menyehatkannya, jagalah lambung kita hanya diisi makanan yang sehat-sehat saja. Jadi kalau ada bapak ibu yang masih punya nafsu makan, itu berarti masih manusiawi.